Dia berusaha sekuat tenaga untuk keluar dari keadaannya, tapi ia tak bisa. Saat itulah ia mulai mengingat yang selama ini ia lupa. Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat itulah ia kemudian berkata, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Nabi Muhammad bercerita, saat ia mulai memanggil namanya, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Allah pun kemudian menjawab kepadanya, Labbaika ya abdi, labbaik wahai hambaku, kemana sajakah kamu selama ini? Jika bahkan kepada yang bermaksiat nyaris seumur hidupnya saja, ketika dia memanggil nama Allah dengan sepenuh ketulusan, Allah menjawab begitu, bukankah besar kemungkinan saat kita pun juga menyebut nama Allah, Allah akan menjawab dengan jawaban yang sama. Labbaik ya abdi, labbaik wahai hambaku. Jika Allah bersama denganmu, apa yang kamu takutkan? Kalau Allah berpihak denganmu, apa yang kamu khawatirkan? Jika kamu selalu dalam pandangan kasih sayang Allah, apa yang kamu gelisahkan? Apa yang kamu galaukan? Ketenangan luar biasa ketika kamu mengingat Allah. Allah sampaikan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Alladzina amanu. Hamba-hambaku yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Hati mereka tenang terus-terusan, hati mereka damai terus-terusan, bidzikrillah, karena mereka senantiasa mengingat aku Allah. Allah kemudian memberitahu kepada yang belum jadi hamba-hamba tercintanya, yang belum menjadi para wali-walinya, yang belum mencapai hakikat keimanan. Allah mengatakan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah, hanya dengan menghadirkan Allah dalam hidup, dengan cara itulah satu-satunya hati kalian menjadi damai, hati kalian menjadi tenang. Artinya hanya dengan cara itu satu-satunya hidup kalian akan menjadi bahagia. Gak ada cara lain. Kalau ada yang bilang dengan harta melimpah hidup kalian akan bahagia, saya kasih tahu, itu kebohongan. Itu bohong. Gak ada. Saya banyak ketemu orang-orang kaya yang hidupnya juga menderita. Kalau ada yang bilang, kalau kamu cantik,
suami kamu cinta sama kamu, kamu gak akan ditinggalin sama dia, hidup kamu bahagia. Saya kasih tahu itu bohong. Bohongnya malah lapis-lapis. Kalau kamu cantik, suami kamu cinta, belum tentu yang istrinya cantik-cantik suaminya ninggalin dia banyak. Kalau suami kamu tidak meninggalkanmu, kamu bahagia, itu juga bohong. Orang gak pada punya suami aja banyak yang hidupnya bahagia. Betul? Semua yang selain dari apa yang Allah sampaikan itu adalah kebatilan, itu adalah kebohongan. Yang benar hanya Allah. Wa man asdaqu minallahi qila. Tak ada yang lebih benar ucapannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan, kamu bahagia, kamu tenang, kamu damai hanya ketika hatimu bersambung, mengingat, menghadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk belajar. Ayo belajar. Ustazah, kalau di pengajian ingat Ustazah. Ntar pulang seminggu lupa lagi Ustazah. Ustazah sih nggak tahu rasanya token listrik kalau habis. Ustazah sih nggak tahu rasanya anak mau mondok pesantren duitnya nggak ada. Ustazah nggak tahu nih saat badan lagi sakit, tapi kemudian kita mau pergi ke rumah sakit, mau pergi ke dokter, ditambah dengan suami nggak mau bayarin. Teman-temanku, saudariku sekalian saya muliakan. Enggak. Saya kasih tahu, masalahnya bukan pada situasi kondisi. Masalahnya kamu sedang bersama dengan Allah atau enggak. Itu aja. Karenanya nih, sekarang nih lagi inget. Ntar kapan kiranya kamu bisa lupa, ingetin lagi. Makanya hadir majelis tuh jangan sesekali. Atau sekurangnya dengerin kajian tuh jangan sesekali. Katanya Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari alaysa tara al-jasad idza muni'a min ta'amihi 3 ayyam yamut. Kamu lihat badan manusia kalau 3 hari nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, mati. Umithluhul qalb, demikian pula dengan hati. Hati itu kalau 3 hari nggak disiramin sama zikir, kalau 3 hari nggak dengerin ilmu, kalau 3 hari kamu nggak dengerin kajian, dia juga bisa lemes, kemudian lama-lama jadi mati. Jangan biarkan hatimu mati. Apalagi di saat badanmu masih hidup. Kamu akhirnya jadi mayat berjalan. Nggak gitu caranya jalanin hidup. Yuk. Alhamdulillah kita ada di zaman dengerin kajian semudah membalik telapak tangan. Tinggal buka HP. Ya kan? Kamu bisa buka YouTube, kamu bisa buka Instagram, kamu bisa buka TikTok. Semuanya ada di situ. Nikmat hidup di zaman sekarang, pakai untuk kebaikan. Ingat, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kita yang bisa memanfaatkan handphone, gadget, fasilitas dengan cara yang terbaik? Insya hidup kalau mau benar mesti punya sambungan hati dengan nomor 1 Allah. Nomor 2, kamu harus punya sambungan sama manusia yang cintanya kepadamu luar biasa.
Namanya Nabi Muhammad. Hidupmu menderita kalau kamu jauh darinya. Saya kasih tahu. Sama kayak anak punya ibu, sayangnya luar biasa. Tapi dia tinggalin ibunya. Padahal ibunya yang sayangnya luar biasa sama dia. Dia lumpuh, ibunya yang nyuapin dia, ibunya yang ngasih makan dia. Dia sakit, ibunya yang berusaha untuk memapah dia, nyenengin dia. Dia gak bisa jalan, ibunya yang gandeng dia, ibunya yang nuntun dia. Lah dia malah ninggalin ibunya. Kurang sengsara apa nih anak kayak begini? Kurang sial apa nih anak kayak begini? Saudariku sekalian, saya kasih tahu sama kamu, gak ada yang lebih sayang sama kamu, manusia, gak ada yang lebih sayang sama kamu daripada Nabi Muhammad. Kita sakit, Nabi Muhammad berusaha untuk ngobatin kita. Kita bodoh, Nabi Muhammad berusaha untuk membuat kita mengerti, ngajarin kita satu demi satu. Caranya sholat begini, caranya wudhu begini, caranya ibadah begini, caranya baca Quran begini, caranya memahami Al-Quran begini. Dikasih tahu satu demi satu jalan kita menuju surga, jalan kita biar kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, gak ada yang lebih sayang sama kita daripada Nabi Muhammad. Katanya Nabi Muhammad, kalian adalah orang-orang yang berada di tepi jurang dan aku adalah yang menyelamatkan kalian. Nabi kita Muhammad, seseorang yang nyelamatin kita dari ngasih tahu, sholat jangan tinggal, mau orang tua jangan durhaka, lisan kamu dijaga, jangan ngomong sembarangan, jauhi ghibah, jauhi namimah. Dikasih tahu sama Nabi Muhammad. Kita nggak nurut, kita melenceng, bohong juga iya, sholat berantakan, dosa nih kita nih, bikin dosa nih. Apa yang dilakukan sama Nabi Muhammad? Nabi angkat tangan, ya Allah ampunin, ya Allah ampunin, kasih taubat ya Allah, kasih taubat ya Allah. Ada di antara kita yang taubat kemudian jadi bener jalannya. Tapi ada juga yang enggak, hidupnya kepengennya nyari dunia aja. Nabi Muhammad bilang, ya Allah balikin umat saya tuh kesian ya Allah, balikin umat saya kesian ya Allah. Ada yang kemudian dibalikin sama Allah, jadi kenal akhirat, jadi kenal agama. Tapi ada juga yang terus-terusan maunya nyari dunia aja, sibuk aja sama dunia. Nabi Muhammad sampai akhirnya dia mati dengan dosa-dosanya. Nabi Muhammad tetap doain, ya Allah kesian, ya Allah syafaatkan saya buat dia ya Allah. Dikubur Nabi Muhammad berusaha mensyafaati dia. Udah mati dosa karena ninggalin Nabi Muhammad. Di akhirat nanti, saat orang-orang pada sibuk mandirinya sendiri, ummati, ummati, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat yang lain-lain pada sibuk nafsi, 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 Nabi Muhammad tetap aja ummati, ummati, ummati. Sampai saat Nabi Muhammad udah lewat jembatan, kemudian menjadi orang pertama yang masuk surga, Nabi Muhammad hanya akan berdiri di pintu surga sebelah kiri. Inna mimbari ala yasari arsyir rahman,
Kata Nabi Muhammad, mimbar saya, tempat berdiri saya, itu adalah di samping kiri arsy-Nya Allah. Kenapa samping kiri wahai Rasul? Bukankah biasanya engkau senang sama yang serba kanan-kanan? Karena yang samping kiri arsy paling dekat sama api neraka. Nabi Muhammad mau liatin umatnya yang lagi nyebrang di atas neraka, melewati jembatan Siratal Mustaqim. Untuk Nabi Muhammad mau memastikan ini umatnya yang pada maksiat, umatnya yang pada bikin dosa nih, kayak kita-kita ini nih. Sholat iya juga, tapi maksiat iya juga. Baca Quran iya juga, tapi ngomongin orang rajin juga. Bukan begitu? Ada di antara kita-kita ini yang modelannya kayak kita nih, ada. Yang saat melewati jembatan Sirat, dosa-dosanya membuat dia terjerumus mau masuk ke dalam neraka. Tapi dia punya cinta kepada Nabi. Allah kasih lihat wajah Nabi Muhammad. Dia pun memanggil, ya Muhammadah wa Sayyidah. Rasulullah, tolong saya. Wa Sayyidah. Nabi Muhammad, tolongin saya. Kamu gak nurut sama Nabi Muhammad. Kamu lewat jembatan karena dosamu, karena enggak nurutmu, kamu jatuh ke dalam neraka. Tapi Nabi Muhammad yang kamu panggil, kata Nabi Muhammad, wa inni akhidun bi ujazikum minan nar. Saat umatku memanggil namaku, aku akan menarik lengannya sehingga tidak sampai masuk ke dalam neraka. Aku berdirikan ia kembali di atas jembatan sampai dia bisa masuk ke dalam surga Allah dengan syafaatku. Ada yang kamu pikir lebih sayang dari Nabi Muhammad kepadamu? Gak ada. Gak ada. Gak ada. Tidak bahkan orang tuamu. Tidak bahkan anak-anakmu, tidak bahkan suamimu. Kalau kamu terjerumus masuk ke dalam api neraka hari itu, yang bisa peduli kepadamu, manusia yang bisa peduli padamu dari kamu dimurka Allah Subhanahu wa taala adalah bagindamu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu kamu mau tinggalin. Gitu kamu nggak mau punya sambungan. Gitu kamu nggak mau mendekat. Kamu nggak apa-apa gitu putus dari Nabi Muhammad, kamu nggak akan kuat. Kamu nggak akan sanggup putus dari Nabi Muhammad. Bu, Kak, Dek, Nak, semua dari kita. Kita punya dosa. Kita punya aib. Kita punya masa lalu yang gak benar. Semua dari kita ada dosa-dosanya. Udah gak usah ngitung dosa masing-masing. Tapi kita perlu sama pertolongan Nabi Muhammad. Deketin Nabi Muhammad. Deketin Nabi Muhammad. Sambungin hati sama Nabi Muhammad. Yang cinta sama Nabi Muhammad. Yang sayang sama Nabi Muhammad. Kamu harus punya silah sambungan hati sama Nabi besar Muhammad. Kalau kamu ngerasa, Ustadzah tapi kok saya biasa-biasa aja ya sama Nabi Muhammad, belajar lagi. Jangan sampai kamu mati belum punya rasa cinta sama Nabi Muhammad. Pelajarin. Dengerin kajian tentang Nabi Muhammad yang disampaikan oleh para pecinta Nabi Muhammad. Kalau ada yang bilang sama Nabi Muhammad tuh jangan berlebih-lebihan, Nabi Muhammad udah mati, jangan dengerin. Jangan dengerin, jangan percaya, kamu dibohongin.
sebab kamu adalah